Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, kita sudah memasuki pertemuan ke-12 mata kuliah perkembangan hukum pemerintahan daerah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai keuangan daerah. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini, terutama terkait dengan materi keuangan daerah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Kedua, mahasiswa mampu memahami sumber keuangan daerah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hubungan keuangan negara dengan keuangan daerah. Jadi ketiga materi ini merupakan submateri ya pada materi keuangan daerah pada pertemuan kita hari ini. Ya, kita berbicara mengenai keuangan daerah ya, beranjak dari latar belakang. Jadi pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya menggunakan konsep value for money, yang dimana konsep ini mengandung pengertian bahwa pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen. Yang pertama yaitu elemen ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga efektivitas. Ketiga elemen ini menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan konsep value for money ini? Pertama kita pahami bahwa indikator value for money ini merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Ya, jadi konsep value for money ini merupakan konsep pengukuran kinerja yang berdasarkan pada 3 elemen utama. Elemen pertama menyangkut mengenai ekonomi. Jadi kalau berbicara mengenai ekonomi ini sebenarnya terkait dengan analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input research-nya. Input research ini yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Jadi hal-hal yang tidak produktif ataukah pengeluaran yang tidak penting ya tidak dikeluarkan dananya, seperti itu. Selanjutnya efisiensi. Berbicara mengenai efisiensi ini merupakan perbandingan antara output dan input. Jadi output dan input ini dikaitkan dengan standar kinerja atau target kerja suatu pemerintahan. Ya.
apa yang dimasukkan dan apa hasil yang akan dicapai. Seperti itu ya. Sedangkan efektivitas, kalau berbicara mengenai efektivitas ini berbicara mengenai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Jadi intinya bahwa value for money ini merupakan konsep pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah daerah khususnya. Karena kita berbicara mengenai keuangan daerah. Nah, disinilah pemerintah atau kinerja pemerintah bisa kita lihat bagaimana atau sejauh mana pemerintah menghasilkan suatu nilai bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Dan ruang lingkup pemerintahan daerah, pertama kita pahami dulu keuangan daerah. Kalau kita berbicara mengenai keuangan daerah dalam arti sempit itu sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan APBD atau kalau kita kadang ya, maksudnya terkadang kita mendengarkan mengenai APBD. Jadi APBD itu didentik dengan keuangan daerah. Namun di sini menurut Mamisa dalam Halim menjelaskan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 menjelaskan bahwa keuangan daerah itu adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Jadi termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Jadi hak dan kewajiban daerah itu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah itu merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya ya. Selanjutnya kita membahas mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup keuangan daerah itu terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Namun sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan itu meliputi badan usaha milik daerah itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya materi kedua, sumber penerimaan keuangan daerah atau sebagai sumber pendapatan asli daerah. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di sini dijelaskan bahwa pendapatan daerah itu atau pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya pendapatan tersebut diperoleh dari hasil yang berada dalam wilayah
wilayahnya sendiri. Jadi kembali lagi kembali lagi pengertian dari asas otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi itu kan merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya itu. Jadi jadi kita kembali lagi ya, pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, bahwa pendapatan tersebut diperoleh dari hasil yang berada dalam wilayah sendiri. Jadi hasil yang berada dalam wilayahnya sendiri itu dikelola sendiri untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah itu. Seperti itu. Ya. Pendapatan asli daerah itu terbagi ya, ada beberapa pendapatannya. Pertama itu dilihat dari sumber pajak atau hasil pajak daerah. Berbicara mengenai hasil pajak daerah di sini, seperti pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak. Sedangkan retribusi, selanjutnya ya, hasil retribusi daerah. Retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata. Dan yang ketiga itu adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba atau keuntungan dari badan usaha milik daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kalau yang ini lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti apa? Seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Ya. Adapun pendapatan transfer atau transfer pemerintah pusat di sini ya. Yang pertama dana perimbangan. Dana perimbangan ini terbagi menjadi 3. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, tadi Ibu sempat menjelaskan desentralisasi itu apa? Pelaksanaan desentralisasi itu karena sudah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya ini. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal juga dari APBN. Di sini alokasiannya itu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi khusus itu juga bersumber dari APBN, dialokasikan juga pada daerah untuk apa? Untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu. Selanjutnya dana otonomi khusus. Kalau dana otonomi khusus ini dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti contohnya daerah Papua, Nangro Aceh Darussalam itu merupakan daerah otonomi khusus. Seperti itu. Selanjutnya adalah dana keistimewaan. Kalau dana keistimewaan ini dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan juga perundang-undangan. Kalau misalkan dana keistimewaan seperti daerah istimewa Yogyakarta ya.
Selanjutnya di sini dana desa. Ya, kalau dana desa itu dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa. Nah, ya, sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi yang merasa bahwa daerahnya itu daerah yang tidak diperhatikan ya. Karena kalau kita lihat dimulai dari tahun 2014 itu kan ada aturan khusus mengenai undang-undang tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ya. Dan desa juga sudah diberikan dana langsung oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa. Kembali lagi, desa itu merupakan ujung tombak suatu pemerintahan ya. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya pendapatan transfer ya. Transfer antar daerah. Pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Ya. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada dana hibah. Jadi kalau dana hibah itu merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Seperti itu. Dana darurat. Nah, kalau dana darurat ini dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Seperti itu kemarin COVID. Kita tidak tahu ya, langsung pada awal tahun 2019 COVID. Jadi di situ itu merupakan diambil dari dana darurat ya, karena langsung ada bencana. Ketiga, hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Jadi di sini hubungan keuangan negara dengan keuangan daerah. Menurut KJ Davey, sebagaimana dikutip oleh Yuswanto, bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai perimbangan antara berbagai pembagian. Di samping itu, antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Lebih lanjut dikatakan oleh Devi, intisari dari hubungan pusat daerah adalah menyangkut pembagian kekuasaan tentang hak mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah, termasuk bagaimana memperoleh dan membelanjakannya, seperti itu. Hubungan tersebut kita lihat mencerminkan tujuan politik yang mendasar, karena perannya menentukan sebuah bobot kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah. Dalam seluruh sistem pemerintahan, hubungan itu harus serasi dan harmonis dengan peranan yang dimainkan pemerintah daerah, seperti itu.
Selanjutnya, dasar hukum mengenai hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 ya. Bisa adik-adik mahasiswa membaca atau mendownload peraturan tentang pemerintahan daerah itu. Kedua, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Jadi ini lebih kepada bagaimana mahasiswa itu lebih aktif ya membaca setiap produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya masih kembali kepada hubungan dalam bidang keuangan tertera dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Jadi pembagian sumber keuangan atau pembagian sumber-sumber keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah, dan hubungan dalam bidang keuangan banyak ya, bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten kota, padanan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. Dan yang terakhir, pinjaman atau dana hibah pemerintah daerah. Selanjutnya, hubungan dalam bidang keuangan. Jadi semuanya itu tertera di dalam peraturan perundang-undangan ya, di dalam ayat 1 dan ayat 2, pembagian kekuasaan yang rasional antar berbagai tingkatan pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah. Jadi dan masih banyak lainnya. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita melihat bersama aturan terkait dengan pemerintahan daerah seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja ya. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, kemarin saya pintar, jadi saya ingin merubah dunia. Sekarang saya bijaksana, jadi saya merubah diri saya sendiri.